Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kalastri yakin adik-adik yang ada di rumah pasti dalam keadaan sehat, sukacita dan pasti tetap semangat di dalam Tuhan. Kita mau mulai ibadah online kita hari ini, tapi sebelumnya mari kita lipat tangan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau minta pimpinan Roh Kudus agar ibadah online kita boleh berjalan dengan baik. Mari semuanya adik-adik yang ada di rumah lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami anak-anak sekolah minggu memulai ibadah online. Tuhan berkati agar boleh berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Hari ini Kalastri mau cerita tentang dua orang tokoh wanita di Alkitab. Yang pertama namanya Naomi, dan yang kedua ada yang namanya Ruth. Kira-kira gimana cerita Naomi dan Ruth? Mari kita saksikan video berikut ini. Cerita tentang Alkitab. Naomi dan Ruth pergi ke Bethlehem. Halo, ini adalah Ruth. Halo. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi mempunyai suami bernama Elimelek dan mempunyai dua anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kileon. Tidak lama kemudian, meninggallah Elimelek. Lalu Mahlon menikah dengan Orpa dan Kileon menikah dengan Ruth. Orpa dan Ruth adalah orang Moab. 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab. Tetapi
Mahlon dan Kileon meninggal, dan Naomi pun hanya tinggal bersama dua menantunya. Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Bethlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Bethlehem. Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, Naomi pun berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku." Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, "Pergilah, pulanglah." Mereka menangis. Dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Rut tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. "Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu. Sebab kemana kamu pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Naomi dan Rut berjalan bersama-sama menuju Bethlehem. Sesampainya di kota Bethlehem, penduduk kota pun memanggil Naomi. Naomi berkata, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Begitulah mereka sampai di kota Bethlehem. Dan pada saat itu adalah musim untuk menuai jelai. "Biarkan aku pergi ke ladang, supaya aku dapat memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Rut pergi ke ladang untuk memungut jelai. Dan ternyata ladang tersebut dimiliki oleh seorang kaya yang bernama Boas. Siapakah itu Boas? Cerita tentang Alkitab. Rut bertemu dengan Boas. Halo, ini adalah Rut. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi dan Rut sudah berada di Bethlehem. Sekarang Rut sedang memungut jelai di ladang milik Boas. Tiba-tiba Boas datang dan bertanya kepada para penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Begitu ia datang, dia terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan ia tidak mau berhenti." Setelah penyabit-penyabit itu berbicara kepada Boas, Boas pun menghampiri Rut dan berkata kepadanya, "Hai Rut, kamu tidak usah memungut jelai di ladang orang lain. Dan janganlah engkau pergi dari sini. Jika kamu haus dan ingin minum, pergilah ke pekerja perempuanku untuk mendapatkan minum." Rut sangat senang sekali karena boleh memungut jelai di ladang Boas. Dia berterima kasih kepada Boas. Dan Boas mengajak Rut makan roti bersama-sama dengan pekerjanya. "Ayo, mari kita makan." Rut sangat kenyang dan rotinya pun sampai sisa banyak. Setelah itu, Boas menghampiri para penyabit-penyabitnya dan berkata kepada mereka, Di antara jelai-jelai tersebut, Rut boleh memungutnya. Dan jangan kamu ganggu dia. Tetapi kamu malah harus sengaja menjatuhkan sedikit-sedikit untuk dia pungut. Maka Rut memungut jelai sampai sore. Setelah itu,
dia membawa semua jelai dan roti yang sisa kepada Naomi. Naomi pun bahagia karena banyak sekali jelai yang dibawa. Dia pun bertanya kepada Rut, di manakah dia bekerja memungut jelai tersebut. Dan Rut pun menjawab, Aku bekerja memungut jelai di ladangnya Boas. Mendengar nama Boas, Naomi pun bahagia karena Boas adalah kerabat dari Elimelek, yaitu suami dari Naomi yang telah meninggal. Boas pun berkata kepadaku untuk tetap memungut jelai di tempatnya, dan semua pekerjanya akan menjaga aku. Maka Rut pun menurut apa yang dikatakan oleh Naomi untuk tetap bekerja di ladang milik Boas. Dan selama itu pula dia mengerjakan dan tinggal bersama Naomi. Setelah beberapa waktu, Rut pun menikah dengan Boas. Dan mereka mempunyai anak yang diberi nama Obed. Wah, videonya bagus ya adik-adik. Nah, Kak Lastri mau cerita sedikit. Pada zaman hakim-hakim ada satu keluarga. Ada bapak namanya Elimelek, ada ibu namanya Naomi. Mereka punya 2 orang anak laki-laki namanya Mahlon dan juga Kilion. Pada zaman hakim-hakim, daerah Israel dan juga Bethlehem terjadi bencana kelaparan. Orang-orang yang ada di sana kesulitan untuk mencari makan. Maka keluarga ini, keluarga Naomi, pindah ke tanah Moab. Adik-adik perlu tahu nih, tanah Moab adalah tempat di mana penduduknya tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala. Elimelek beserta keluarganya pindah ke tanah Moab, dan di sana anak-anak Elimelek, Mahlon dan juga Kilion menikahi perempuan tanah Moab bernama Orpa dan juga Rut. Nah, suatu hari adik-adik, Elimelek, suaminya Naomi ini jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Naomi menjadi sangat sedih. Namun 10 tahun kemudian, 2 anak laki-lakinya Naomi, yaitu Mahlon dan juga Kilion, mereka ikut meninggal dunia. Tinggallah Naomi seorang diri bersama 2 menantunya, yaitu Orpa dan juga Rut. Karena Naomi sudah tidak punya siapa-siapa, berhubung suami dan anak-anaknya sudah meninggal, Naomi berencana untuk keluar dari tanah Moab dan kembali lagi ke tanah Bethlehem. Naomi meminta 2 menantunya, yaitu Rut dan juga Orpa, untuk pulang kembali ke rumah mereka masing-masing. Orpa menyetujuinya. Orpa pulang kembali ke rumahnya. Sementara Rut tidak mau. Rut meminta Naomi untuk mengizinkan Rut untuk tetap tinggal bersama dengan Naomi. Karena kata Rut, di mana kamu berada, di situ juga aku berada. Siapa Allahmu yang kamu sembah, itu juga Allah yang aku sembah. Karena itu akhirnya Naomi membawa Rut pergi ke tanah Bethlehem. Nah, sesampainya di tanah Bethlehem, Rut mengumpulkan jelai-jelai di ladang dari seseorang yang bernama Boas. Boas mengizinkan Rut untuk mengambil jelai-jelai di ladangnya karena Boas melihat kesetiaan yang dimiliki Rut kepada Naomi. Nah, hari ini adik-adik kita mau belajar dari sikap seorang Rut. Rut begitu setia terhadap Naomi. Kesetiaan yang dimiliki Rut membuat Boas mengizinkan Rut untuk mengambil jelai-jelai yang ada di ladangnya Boas. Kak Lastri mau ingatkan adik-adik bahwa ketika adik-adik setia melakukan kehendak Tuhan, Kak Lastri percaya dalam setiap musim hidup adik-adik, Tuhan Yesus pasti akan menyertai adik-adik.
bersama-sama kita mau tutup ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami anak-anak sekolah minggu sudah mengikuti ibadah online. Tuhan berkati setiap kami mau setia seperti Rut, kami mau taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Berkati teman-teman dimanapun mereka berada, Tuhan urapi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin.